Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini sudah sampai kepada pesta yang kita tunggu-tunggu, kenaikan Yesus ke surga. Bagaimana kita bermati raga selama 40 hari, bagaimana kita menantikan kebangkitan Kristus, dan bagaimana saat ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Ini sungguh komplit dalam hidup kita. Maka hari raya ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Sayangnya hari raya ini di tengah-tengah hari Kamis, bukan hari Minggu, hari libur. Oleh karena itu tidak ada atau jarang sekali dirayakan karena bukan hari Minggu. Kalau di kota-kota masih banyak yang merayakan. Di desa-desa ya kadang-kadang dirayakan, kadang-kadang tidak, hanya di kota saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari raya yang sangat besar ini sungguh-sungguh menunjukkan pada diri kita bahwa kita harus berorientasi ke surga. Selama ini orientasi kita dunia. Bagaimana tidak di dunia? Kita berangkat bekerja, orientasi selalu dunia. Kalau alasan-alasan tertentu tidak masuk akal, nonsens. Ngelihat saudara-saudara yang tidak genah, apa itu? Selalu dunia, bukan berorientasi ke surga. Orientasi ke surga adalah memandang sesuatu yang tidak masuk akal. Ini Allah yang menghendaki. Kalau Allah yang menghendaki, meskipun tidak masuk akal, pasti terjadi. Ini berorientasi ke surga. Melihat orang-orang yang, saudara-saudara kita yang bekerja dengan tidak benar, itu apa itu? Kalau berorientasi ke surga, dihimpun, dirangkul, dipengaruhi orang. Tidak ditolak, dihilangkan, tetapi dipengaruhi orang-orang itu. Lalu dari situ orang-orang mencoba untuk bangkit menjadi lebih baik. Ini berorientasi ke surga. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita merayakan ini sungguh penting untuk hidup kita. Hidup kita yang sungguh terlantur-lantur di dalam hidup ini selalu dipengaruhi oleh suasana dunia. Karena kita hidup di dunia, maka tidak mungkin lepas dari dunia. Hanya orang yang betul-betul yakin bisa keluar dari kemelut ini. Meskipun dipengaruhi dunia, kita tidak dari dunia. Kita dari atas, dari surga. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cukuplah kalau Bapak Ibu melakukan hal-hal ini. Cukup. Orang-orang sekarang belum pernah bicara cukup. Makanan cukup, minuman cukup. Kalau ada apa-apa, biarkan Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Memberikan ruang untuk Tuhan berkarya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang menjadi kesaksian di dalam Injil hari ini? Mesias memang harus menderita dengan cara seperti ini. Kalau kondisi-kondisi dunia selalu carut-marut seperti ini, maka kita harus banyak menderita untuk membangkitkan semangat orang-orang tersebut. Kita prihatin dengan kondisi-kondisi zaman sekarang. Tetapi keprihatinan ini tidak cukup. Kita harus bergerak. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mampu. Di dalam nama Tuhan kita bisa berbuat sesuatu. Di dalam nama Tuhan
kita mampu melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, lagi berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa adalah resep untuk kita. Memang banyak orang harus bertobat dari cara lama menjadi cara baru, dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita harus bertobat. Banyak orang yang tidak ingin bertobat. Mulai dari ibu-ibu atau siapa saja yang menyediakan makanan, minuman untuk pagi hari anak-anaknya yang akan ke sekolah. Itu diramu dengan baik, lalu dia bisa mau berkarya. Tapi hanya berhenti di situ kadang-kadang. Pernahkah Bapak Ibu berhenti di ini demi Tuhan untuk anak-anak saya? Demi di dalam nama Tuhan, untuk Tuhan, saya lakukan semuanya ini. Buktinya bahwa saya tanpa menuntut apa-apa. Meskipun anak-anak sudah besar, biarlah anak-anak sudah besar, tanpa harus memberi kepada orang tua. Kadang-kadang kita masih menuntut, orang tua itu menuntut anak-anaknya. Anak-anak kalau sudah besar, wah anak 5, wah panen nih. Tiap bulan panen, ini setor. Wah oleh akeh. Setor, yang paling tinggi, wah ini gede, telepok. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir itu demi Tuhan, untuk Tuhan? Karena karya-karya kita berorientasi ke surga. Maka hidup kita sungguh-sungguh mengabdi kepada anak-anak kita, kepada suami istri kita. Itulah sebabnya kita tidak malu-malu untuk melakukan sesuatu demi Tuhan. Kalau karya ini untuk Tuhan, maka saya pun juga melakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pengampunan dosa, pertobatan hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak ingin agar sesama kita menjadi kendala bagi kita. Kalau sesama kita menjadi kendala, kita memaklumi ini dunia. Oleh karena itu, mari kita berjuang satu sama lain dengan saling menggalang persatuan dan kesatuan untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Kalaupun tidak cerah, hanya ini saja, kita nikmati, kita syukuri, kita berikan kepada Tuhan. Ini memang jatah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan dan bimbingan Tuhan agar kita dianugerahi semangat untuk berorientasi ke surga, memberikan nilai-nilai surgawi kepada anak cucu kita, kepada diri kita lebih-lebih, orientasi nilai-nilai ke surga, lalu kita mulai hening untuk menerima karunia-karunia berkat Tuhan itu. Oleh karena itu mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mengaturkan aku percaya